Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pembelajaran dengan pendekatan kognitif. Perkenalkan, nama saya Amanda Rahmatul Umar. Saya Fitria Nur Faidah. Nama saya Naura Amalia. Perkenalkan, nama saya Warda Amalia. Pembelajaran dengan pendekatan kognitif dibagi menjadi 5. Yang pertama, pengertian kognitif. Yang kedua, hubungan kognitif dengan pembelajaran. Yang ketiga, hakikat manusia. Yang keempat, pengaplikasian teori kognitif. Dan yang kelima adalah fungsi dan manfaat. Pengertian kognitif. Kognitif merupakan salah satu wilayah psikologi manusia atau konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah, pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, mempertimbangkan, membayangkan, memperkirakan, berpikir, dan keyakinan. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar sendiri. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekedar melibatkan proses berpikir yang kompleks. Teori kognitif dalam pembelajaran. Ciri pembelajaran dalam pandangan kognitif antara lain guru menyediakan berbagai pengalaman belajar bagi anak. Guru menyediakan berbagai pengalaman alternatif belajar bagi anak. Guru berusaha mengintegrasikan proses pembelajaran dengan situasi yang relevan dalam kehidupan nyata anak. Guru berusaha mengintegrasikan proses pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran. Guru melibatkan anak secara fisik, emosional, dan sosial. Teori belajar menekankan proses pembelajaran yang berpusat pada anak. Oleh karena itu, guru bukan sumber utama belajar dari seorang anak dan bukan karena anak-anak tanpa alas atas perintah guru. Evaluasi tidak melihat dari apa yang dihasilkan, namun lebih menekankan proses yang dilalui dan dijalani dengan percaya anak dalam mengorganisasikan pengetahuan sebagai informasi. Bukan itu saja, evaluasi juga kedalaman, keluasan, pemahaman, dan pemakaian bahasa anak dan kejelasannya, keruntutannya pemikiran-pemikiran dalam gagasan lisan dan tulisan. Hakikat manusia. Manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia sebagai kesatuan badan dan roh, manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk berbudaya, dan manusia sebagai makhluk susila. 4 paham tentang struktur metafisik manusia menurut para filsuf. Yang pertama, materialisme. Metri dan Ludwig Feuerbach bertolak dari realitas bagaimana dapat diketahui melalui pengalaman diri atau observasi. Manusia merupakan bagian dari alam semesta, sehingga manusia tidak berbeda dari alam itu sendiri. Sebagai bagian dari alam semesta, manusia tunduk pada hukum alam, hukum kualitas, hukum sebab akibat, atau stimulus respon. Yang esensial dari manusia adalah badannya, bukan jiwa atau rohnya. Yang kedua, idealisme. Bertolak belakang dengan pandangan materialisme. Penganut ini menganggap bahwa esensi diri manusia adalah jiwa atau spiritnya. Hal ini sebagaimana dianut oleh Plato. Plato berpendapat kedudukan lebih tinggi daripada badan. Dalam hubungannya dengan badan, jiwa berperan sebagai pemimpin badan. Jiwalah yang mempengaruhi badan, karena badan mempunyai ketergantungan kepada jiwa. Yang ketiga, dualisme. Dalam uraian terdahulu, tampak adanya 2 pandangan yang bertolak belakang. Pandangan pihak pertama bersifat monis materialis, sedangkan pandangan pihak kedua bersifat monis spiritualis. Van Persson mengemukakan paham lain yang secara tegas bersifat dualistik, yakni pandangan dari René Descartes. Pandangan hubungan antara badan dan jiwa seperti itu disebut sebagai paralelisme. Yang terakhir, kesatuan badan rohani. Sebagai kesatuan badan rohani, manusia hidup dalam ruang dan waktu, sadar akan diri dan lingkungannya, mempunyai berbagai kebutuhan, insting, nafsu, serta mempunyai tujuan. Selain itu, manusia mempunyai potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta untuk potensi berbuat baik, ataupun mampu berpikir.
Tujuan konseling kognitif. Menurut George J. Blackham, ada dua macam tujuan konseling kognitif. Yang pertama, mendemonstrasikan kepada klien bahwa berkata-kata pada diri sendiri adalah akibat adanya gangguan. Oleh karena itu, setiap klien harus mampu lari dan keluar dari gangguan itu, dan menolak semua ide-ide dan pemikiran yang tidak logis dari manusia. Yang kedua, untuk mengembangkan kesadaran klien dari seluruh hambatan yang diciptakannya sendiri dalam mengembangkan komunikasi dengan orang lain dan mengembangkan pola interaksi sosial sesuai dengan situasi dan kondisi, serta mampu mengatur sikap hidup dirinya dengan baik dan dapat membina kontak sosial dengan baik. Pengaplikasian dari pendekatan kognitif dalam mengajar. Pendekatan kognitif dapat dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar yang berada di sebuah lembaga pendidikan sesuai dengan struktur pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru dari mata pelajaran tersebut. Terdapat 3 faktor utama dalam penggunaan pendekatan kognitif. Yang pertama, perilaku. Dapat dilihatkan dari perilaku belajar dan mengajar. Yang kedua, person atau pelaku dapat dilihatkan oleh seorang guru dan murid. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan di sini berarti tempat di mana mereka melakukan kegiatan belajar mengajar. Ketiga faktor ini saling berkaitan satu sama lain. Aliran kognitif memandang kegiatan belajar bukanlah sekedar stimulus atau respon yang bersifat mekanistik, tetapi lebih dari itu. Kegiatan belajar juga melibatkan kegiatan mental yang ada di dalam diri individu yang sedang belajar. Kognitif sangat berperan dalam penerapan pembelajaran. Dengan memberikan pemahaman, menerapkan dalam permainan, itu akan menjadi automatisasi yang dimulai dari kognitif afektif dan melahirkan automatisasi dalam gerak. Dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa secara aktif amat dipentingkan. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Pengaplikasian dari pendekatan kognitif dalam belajar. Pendekatan kognitif dapat dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar yang berada di sebuah lembaga kependidikan sesuai dengan struktur pembelajaran yang telah diterapkan oleh guru dari mata pelajaran tersebut. Belajar merupakan proses manusia dalam memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan melalui pengalaman, mengingat, mendapat informasi, atau menemukan. Terdapat 3 faktor utama dalam penggunaan pendekatan kognitif, yaitu yang pertama perilaku, person atau pelaku, dan lingkungan. Ketiga faktor ini saling berinteraksi satu sama lain. Dapat dijabarkan bahwa perilaku dapat diperlihatkan dari perilaku mengajar dan belajar, person adalah guru dan murid, dan lingkungan adalah tempat di mana mereka melakukan kegiatan belajar mengajar. Aliran kognitif memandang kegiatan belajar bukan hanya sekedar stimulus atau respon yang bersifat mekanistik, tetapi lebih dari itu. Kegiatan belajar juga melibatkan kegiatan mental yang ada di dalam diri individu yang sedang belajar. Kognitif sangat berperan dalam penerapan pembelajaran dengan memberikan pemahaman, menerapkan dalam permainan, sehingga menjadi automatisasi yang dimulai dari kognitif afektif dan melahirkan automatisasi dalam gerak. Dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa secara aktif amat dipentingkan. Untuk meraih minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Prinsip-prinsip dalam pengaplikasian pendekatan kognitif. Yang pertama, lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Yang kedua, keterlibatan siswa aktif amat dipentingkan. Yang ketiga, materi pelajaran disusun dengan pola dari sederhana ke kompleks. Yang keempat, perbedaan individu siswa perlu diperhatikan. Dalam pembelajaran, pendekatan kognitif memiliki fungsi dan manfaat. Fungsinya adalah siswa dituntut untuk mandiri agar mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan penelitian dan cara berpikir yang menggunakan pengamatan di lingkungan sekitar. Manfaatnya adalah siswa mampu berpikir akan manfaat dari mempelajari materi-materi yang diberikan oleh pengajar, karena dalam pengamatan tersebut siswa juga mampu berpikir. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan kurangnya materi, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.